Bapak mati suri. Umur 5 tahun berulang-ulang sampai sekarang. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Pak, jualan apa nih Pak? Papeda. Papeda. Satunya 3.000. Ya. Boleh Pak? Ini namanya Bapak siapa Pak? Pujo. Pak Pujo. Nah, baru ini ada. Masa sih Pak? Iya. Baru saya ini beli. Aduh, sekarang nggak kayak dulu. Sampai lalu bersekitar sama kucing-kucing. Oh, kucing-kucing kasih papeda Pak? Iya, langsung ngasih. Bagi yang bes. Oh, Bapak buat kucing Pak? Kan Bapak jualannya juga, maksudnya nggak begitu rame. Berbagi yang halal. Tapi Bapak anak ada Pak? Saya nggak punya anak. Dari dulu gitu? Belum. Saya orang mati suri jadi begini. Bapak mati suri? Nah, dari umur 5 tahun terus berulang-ulang sampai sekarang. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Bapak pernah meninggal? Di alam lain. Gimana ceritanya Pak? Nah Bapak? Ketemu malaikat, ketemu nabi. Yang banyak saya ceritain gini jarang percaya. Di sana tuh Bapak diapain? Oh, banyak hal. Pengen dengerin cerita Bapak. Pengadilan itu nanti ada. Siksa kubur, lihat saya. Kalau Bapak siksa lihat, Pak? kubur dia. Siksa kubur itu berat. Baru siksa kubur, belum neraka. Menderita sekali, nggak diurusin. Bapak ketemu Nabi siapa Pak? Nggak bisa. Hidup ini harus ada artinya. Kalau udah jadi pejabat, korupsi, oh bahasanya berat nanti. Sedih banyak orang menderita. Ini bersamaan gini. Ya Allah, terimalah kami lo coba. Oh, itu berat sekali hukumannya. Siksaannya luar biasa. Mencuri yang 1.000 sama aja. Dengan kalau korupsi sekali gede aja Pak. Nah ya. Benar-benar coba banget, rasanya gurih, enak deh. Berarti berapa? 10 biji, 30. 1 juta. Oh, 1. Di satunya saja 100.000. Ini rezeki buat Bapak. Ngingetin saya kebaikan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini rezeki kok. Dadakan saya nggak tahu. Ini baru dapat duit segini nih. Saya belum pernah megang duit. Rezeki dari Dokter Richard. Saya doakan sehat-sehat, rezekinya tambah banyak, hidupnya lebih bahagia. Amin. Dunia sampai akhirat. Ya, terima kasih kasih banget banget. ya. Terima kasih ya Pak. Udah, makasih ya Pak ya. Sama-sama Mas. Mimpi bertemu Nabi Isa, kisah tukang papeda yang imannya makin mantap. Namanya Pak Pujo, seorang tukang papeda, pedagang papeda keliling di sebuah kota kecil di bagian wilayah Indonesia. Hidupnya amat sangat sederhana. Setiap pagi sampai malam ia dorong gerobaknya atau sepedanya menyapa orang dengan senyum yang amat sangat tulus dan selalu memberikan makan kucing yang dilaluinya. Tak banyak yang tahu di balik wajah tuanya yang amat menenangkan dan bersahaja itu ada kisah yang sangat luar biasa yang membuatnya semakin mantap di dalam dinul Islam. Padahal sebelumnya Pak Pujo ini bertemu dalam mimpinya dengan Yesus atau Nabiullah Isa alaihissalam. Kisah mati suri dan mimpi yang mengubah segalanya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan semenjak kecil, Pak Pujo sempat jatuh sakit keras. Badannya amat sangat lemah, tapi beliau sabar menghadapi semuanya. Sampai akhirnya Pak Pujo ini tak sadarkan diri. Dan medis mengatakan bahwa Pak Pujo ini mati suri. Bukan hanya 1 kali, namun beberapa kali itu terjadi. Tapi di saat itulah sesuatu yang amat luar biasa terjadi. Dalam keadaan mati suri itu, Pak Pujo merasa berada di tempat lain. Ia melihat sosok seorang yang Pak Pujo yakini dia itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Sosok itu meyakinkan Pak Pujo semakin mantap, semakin yakin, semakin luar biasa di dalam Islam dan semakin percaya kepada yaumil akhir. Entah pesan apa yang disampaikan oleh sosok itu yang ditemui oleh Pak Pujo, sampai-sampai Pak Pujo semakin yakin terhadap Islam dan makin sabar menghadapi cobaan hidup di dunia ini. Dan
beliau meyakini Islam adalah jalan yang lurus menuju keselamatan yang hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat, bukan beliau menjadi murtad, tapi justru makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang di luaran sana yang mengaku melihat Yesus atau mengaku melihat Nabiullah Isa alaihissalam, lalu menjadikan hal itu alasan untuk keluar dari Islam. Mereka berkata, kami sudah mendapatkan penglihatan, kami sudah diselamatkan karena kami sudah bertemu dengan Yesus. Katanya sih seperti itu. Tapi lihatlah saudaraku, Pak Pujo justru ketika bertemu dengan sosok yang diyakini adalah Nabiullah Isa alaihissalam, justru ia tidak mengubah keyakinannya. Ia justru sujud, semakin pasrah, semakin tawakal kepada Allah. Menangis beliau dan berkata, Nabi Isa bukan Tuhan, beliau hanya utusan Allah, sama seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kala itulah hidup Pak Pujo berubah total. Ia tidak lagi takut mati, tidak takut miskin, dan tidak takut kehilangan. Bahkan kegiatan kesehariannya pun beliau menyukurinya dan bersabar atas semuanya. Bahkan beliau selalu bersyukur di setiap keadaan, memberi pesan kepada orang yang dilaluinya, karena ia tahu semua akan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Pujo adalah pedagang papeda yang sangat dermawan. Setelah sembuh, Pak Pujo kembali memulai aktivitas berjualannya, yakni berjualan papeda itu, tapi kali ini bukan sekedar untuk mencari nafkah. Ia berkata, aku jualan bukan cuma untuk hidup, tapi untuk bisa bersedekah. Dan terbukti, alhamdulillah, setiap hari setelah menghitung hasil jualannya, ia selalu sisihkan sedikit, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dan yang menariknya di sini, beliau selalu membawa kantong kresek yang diisinya ada makanan kucing. Jadi kadang ia kasih sedekahnya itu ke kucing, ya, atau misalkan ke anak kecil dan sebagainya, mau pengemis dan lain sebagainya. Bahkan kucing yang datang mendekatinya, kucing juga sama makhluk Allah, kata beliau sambil tersenyum. Dan Pak Pujo memberikan sedekahnya kepada kucing. Dan ini cerminan yang sangat luar biasa. Artinya iman yang tak tergoyahkan. Saudaraku, banyak yang mengaku melihat Nabi Isa alaihissalam, tapi berakhir dengan jalan yang tersesat. Tapi lihatlah, seorang penjual papeda, di mana beliau pernah bertemu yang diyakini adalah Nabiullah Isa alaihissalam, yang tidak punya apa-apa, justru bertemu kebenaran dan makin kuat Islamnya. Inilah bukti bahwa hidayah itu bukan soal siapa kamu, tapi seberapa tulus hatimu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Semoga kisah Pak Pujo ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya diucapkan, tapi iman itu harus dihidupkan. Kafilah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga iman kita semakin kuat dan kita wafat semoga ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.